Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah raya online GBI Green Garden. Dan kita percaya sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Apapun itu yang engkau alami, yang kita alami, satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Dan bahwasanya kebaikan Tuhan itu nyata, saudara. Kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Terbukti bahwa sampai pagi hari ini engkau dan saya masih bisa bersama beribadah. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari pagi hari ini saya ajak setiap kita, mari naikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Karena Yesus baik, Dia Allah yang baik. Bahwa sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa sekali-kali pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pekerjaan tangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau baik Tuhan, kami tahu Engkau baik Yesus. Terima kasih. Rumah Tuhan, di rumahmu, di tempatmu duduk saat ini, mari ambil sikap hati yang terbaik. Mari ambil sikap hati yang terbaik. Mari mulai sembah Tuhan, arahkan hatimu, arahkan mata hatimu, pandang wajah Yesus pagi hari ini. Sembah, sembah, sembah Dia, sembah Dia. Kebaikan-Mu Tuhan, kami mau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari umat Tuhan angkat suaramu, kami mau memujimu Tuhan, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku mau memujimu, ku selalu puji Tuhan, kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak Tuhan, kau yang layak Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, dan segenap hati kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Lebih, 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 terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami buka hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami mau terima Engkau, kami mau terima kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau terima pengurapan Allah itu lebih lagi pagi hari ini. Sekalipun kami beribadah di rumah, sekalipun kami gak bisa kumpul di gereja bersama dengan saudara seiman kami, tapi kami gak mau padamkan roh kami Tuhan. Kami mau terus berapi-api untuk Tuhan. Kami mau terus berikan hati kami untuk Yesus yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini jangan biarkan roh kami menjadi suam-suam kuku Tuhan. Jangan biarkan roh yang ada pada kami ini menjadi padam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, roh Allah api itu turun membakar setiap hati kami, membakar setiap api roh kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah atas setiap hati kami pagi ini. Bekerjalah atas setiap pribadi, lepas pribadi setiap kami Tuhan. Engkau baik. Dan kami siap Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan.
Kami siap berikan yang terbaik. Kami siap berikan yang terbaik. Setiap suara kami, setiap tubuh kami, gerakan tubuh kami mau berikan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Umat Tuhan saat ini, yuk saya ajak untuk kita bersama bangkit berdiri umat Tuhan. Dimanapun kau berada, kalau saudara ibadah bersama dengan suami, istrimu, anakmu, beri jabat tangan. Katakan Yesus baik. Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Dia ajaib. Yang percaya bahwa Yesus kita ajaib boleh lambai-lambaikan tangannya bersama dengan saya. Tidak untuk dilihat saya, tapi untuk dilihat Tuhan. Boleh lambai-lambaikan tangannya ke atas. Sekali lagi angkat tanganmu dan sorakan haleluya. Yes, Yesus Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama bertepuk tangan. Woo! Bersama saya nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, bersama hanya Kau yang layak ditinggikan. Lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan amin. Segenap jiwa kami, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah layak ditinggikan. Oh, 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 oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan aku, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat siapa? Sorakan Yesus. Yes Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Allah sumber kemenangan kami, Allah sumber pertolongan kami. Haleluya. Mari dengan senang iman bersama nyatakan ajaib Kau Tuhan. Yes, agung dan perkasa, sumber layak berkuasa. Kau memerintah
Raja mulia, Raja mulia, yang terbaik bersama sorakan. Raja mulia, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Sorakan Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Saudara, engkau yang ada di tempatmu saat ini, sadari nggak engkau sadari, engkau ada di titik ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau sempat kita, bahkan saya merasa bahwa, oh Tuhan aku bisa sampai saat ini karena ya memang aku mampu, ya memang karena aku bisa. Tapi di balik semua itu saudara, kuasa Tuhan yang memampukan kita. Mari sekali lagi kita mau uji hati kita, uji diri kita. Bahwa segala yang terjadi itu karena penyertaan Tuhan ada atas hidup kita. Perkenanan Tuhan ada atas hidup kita. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau segala-galanya dan selamanya Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus pagi hari ini. Kami membawa segenap hati kami membawa segenap hidup kami. Kami meminta ampun kalau kami sempat merasa kami bisa sendiri tanpa Tuhan. Yes, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
itu kami naikkan pujian kami serukan haleluya Tuhan. Haleluya bagi Allah kami yang hidup. Haleluya bagi Yesus kami yang ajaib. Haleluya bagi Yesus kami yang tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Dua tanganmu dan nyatakan asing. Angkat wajahmu, angkat tanganmu, angkat hatimu. Arahkan pada Yesus saat ini. Mari nikmati pujian ini. Biarkan kau rasakan mengalir ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Yes. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh kuasamu bekerja. Yesus, Yesus, Yesus. Oh kasih-Mu besar. Kau sempurna, Kau sempurna. Kau layak, Kau layak, Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Shikira la 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 pa ya kara la ta kara la la pa ya shikira la 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 pa ya la la pa ya she. Kira la la pa la pa ta kara la la pa ya shikira la la pa ya la la bo. Kira la 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 pa la ta kaya la la bo. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus umat Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Shikira la la pa ya kara la la bo na ya se. La 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 ba ya shikina la la bo. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh la 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 bo.
Shikiralarabaya se nanarabaya laraba. Shikiralabo nanaraba. Mari intim dengan Tuhan saat ini. Mari intim dengan Tuhan. Melekat dan rasakan jamahan Tuhan itu mulai mengalir di hatimu, memenuhi hatimu pagi hari ini. Shikiralaraba ya soralaraba. Shikiralarabo nalaraba ya. Shikiralaraba ya se nanara. Shikiralarabo nalaraba ya se narara. Shikiralarabo nalaraba ya. Kau yang layak Tuhan. Oh, Kau yang layak. Shikiralarabo nalaraba. Besar kasih setiamu Tuhan. Besar anugerahmu Yesus. Shikiralarabo nayalaraba ya shirala. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Sebab itu sekali lagi Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian kami. Yang terbaik bagimu Tuhan. Yang terbaik bagimu Yesus. Oh. Anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Untuk hadirat-Mu yang kami rasakan kuat pagi hari ini. Kami percaya hati kami sudah dikuatkan. Hati kami sudah diberi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, disegarkan oleh hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk menerima firman-Mu. Jamah hati kami, urapi kami Tuhan. Biarlah sama saat ketika kami menyembah-Mu, hati itu juga yang sama Tuhan ketika kami menerima rema firman Tuhan. Jadikan kami murid-Mu Tuhan yang berkenan. Murid yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menerima anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, memuji, menyembah dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Mazmur 91.
Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita ambil saat teduh, kita berdoa agar bisa Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk saat ini. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus memimpin, membimbing kami. Kuduskan, sucikan kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti ya Tuhan segala sesuatu yang Engkau sampaikan. Berkati ya Tuhan baik yang menyampaikan, berkati juga ya Tuhan baik yang mendengarkan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita-Mu memimpin kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada minggu ini, hari ini, tema yang akan saya ambil adalah menabur di tempat yang tepat. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Dan berikutnya kita baca Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Hukum mengenai tabur tuai tersebut bersifat mutlak, karena merupakan hukum kebenaran Tuhan. Apa yang penting dari hukum tabur tuai ini? Kita harus memperhatikannya supaya kita bijaksana dalam mempergunakan berkat Tuhan. Yaitu awal yang saya angkat. Tetapi mari kita pertajam lagi. Sering sekali kita mendengarkan kalimat atau kata-kata, kita harus menabur di tempat yang tepat. Nah, ini saya sering diskusikan, tapi saya ingin kita perdalam lagi. Satu, pertanyaan pertama. Apakah kita tempat yang tepat untuk diberkati Tuhan? Yang kedua, apakah Tuhan Yesus juga memakai standar yang sama? Yaitu, kalau nggak tepat tidak diberkati. Kalau tepat baru saya berkati. Yang ketiga, apa sebenarnya maksud dari kalimat menabur di tempat yang tepat? Sebelum kita membahas ketiga pertanyaan di atas, mari coba kita membaca Titus 3 ayat yang ke-5. Titus 3
Titus 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah kita tempat yang tepat untuk diberkati? Jadi ternyata Bapak Ibu, kita bukan karena kita melakukan sesuatu Tuhan memberkati kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Coba kita baca Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Semua orang berada di bawah kuasa dosa. Ayat yang ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi ternyata kalau mau pakai standar memberkati di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat, sebenarnya kita nggak layak. Kita tidak bisa menerima berkat Tuhan. Kalau kita pakai standar seperti itu. Tetapi kenapa berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Ketika kita minta maaf, kita mau bertobat, kita sedang lagi proses, bertobat belum sempurna, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih karunia Tuhan kita diberkati, bukan karena perbuatan kita. Jadi kalau mau dibilang tepat, nggak tepat, kita nggak tepat. Tetapi kita diberkati karena kasih karunia Tuhan. Kenapa ya? Kok bisa lahir istilah menaburlah di tempat yang tepat? Setelah saya teliti, saya selidiki, ternyata kejadiannya adalah orang ini sering memberkati, tetapi juga dia sering ditipu. Pertanyaannya, bukankah kita juga sering menipu Tuhan? Kita sering membohongi Tuhan? Tapi kok kasih Tuhan tidak berkurang ya? Itulah Bapa, itulah kasih Tuhan yang mulia. Itulah anugerahnya Dia. Dikatakan kasihnya itu panjang dan lebar, dalam, seperti luasnya samudera. Itu kasih Tuhan bagi kita. Terus kenapa kita harus pakai standar itu kepada manusia? Sangat tidak boleh Bapak Ibu. Sangat tidak boleh. Nanti kita perdalam lagi. Yang kedua, apakah Tuhan Yesus memakai standar yang sama? Wah, kalau nggak tepat, saya nggak akan memberkati. Pertama kita harus sadari Bapak Ibu, memberkati tidak memberkati itu hak prerogatifnya Tuhan. Hak-haknya Tuhan. Dia yang lebih tahu. Kita ngelihat di muka, kalau Tuhan lihat jauh ke dalam hati. Pribadi ini bagaimana, apa dia menipu, apa dia sedang bagaimana. Itu Tuhan yang tahu. Tapi mari kita lihat standar yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Inilah integritas. Tuhan tidak pernah berkurang kasihnya. Lukas, kita baca di Lukas 23, ayat yang ke-34. Dahsyat kasih Tuhannya. Waktu di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mendapat pengampunan itu berkat Bapak Ibu. Kita ini orang berdosa. Dikatakan tidak ada satupun yang benar. Kok bisa ya diberkati? Kok ada orang baik seperti itu ya? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Sedangkan yang diberkati ini orang yang jahat, yang sedang lagi membunuh dia. Itu hebatnya kasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Dan banyak kesaksian mengenai kekristenan. Kok orang Kristen baik ya? Kok orang Kristen sabar ya? Ya karena Bapaknya Tuhan Yesus. Yaitu Bapa yang penuh kasih. Kalau kita pakai standar, ada suatu saat di Komsel, seorang pengusaha, seorang hamba Tuhan menyampaikan, kita harus mengampuni, tetap memberkati. Terus pengusahanya tiba-tiba nyeletuk. Ya, hari ini pinjam 10.000, besok 50.000, besok lagi bisa 1 juta. Wah, bisa kelewatan dong, Pak. Terus saya katakan, utang Bapak sama Tuhan banyak nggak? Banyak. Bapak nipu Tuhan sering nggak? Sering. Pernah nggak kue kasihnya itu Tuhan kurangi? Bapak Ibu, jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu tabur, baik tidak baik, tabur aja. Tapi nanti saya kasih kuncinya. Kenapa kita menabur? Siapa yang suruh? Itu kuncinya. Keinginan kita atau Tuhan yang suruh? Bahkan banyak kesaksian sering terjadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak ingat nggak saya curi, Bapak punya kamera. Bapak ingat nggak Bapak ini? Tapi Bapak tetap sayang. Bapak tahu nggak kameranya saya curi? Tahu. Justru pertobatan terjadi karena taburan kasih itu. Itulah kasih Tuhan, itulah standar Tuhan. Matius 5 ayat 45, coba kita baca. Matius 5 ayat 45. Karena demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan orang yang tidak benar. Soal ini salah, itu benar, ini tidak baik, itu baik, nanti hakimnya ada Bapak Ibu. Hakimnya ada. Yang penting kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah mengurangi berkat-Nya bagi orang yang tulus hatinya. Justru dari ayat ini, kedua ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ada nilai-nilai di mana adil. Bagaimana Tuhan bisa menghukum orang kalau dia belum mengerti? Makanya dia bilang, ampunilah mereka karena mereka belum mengerti. Bagaimana kita bisa menghukum seorang anak, dia tidak tahu gitu. Yang dia perbuat salah atau benar tidak tahu. Yang berikutnya ada nilai-nilai dia mengerti, memahami ya. Kalau saya tulis di sini memahami. Dia mengerti, dia peduli. Tuhan Yesus mengerti kalau iman kita tuh sedang dalam proses pertumbuhan. Jangan langsung dipotong, wah ini orangnya bersalah ini. Jangan Bapak Ibu. Iman itu proses, bertumbuh, menjadi dewasa. Suatu saat nanti dewasa. Apakah sebenarnya maksud dari kalimat? Jadi mari kita masuk lagi. Yang ketiga, poin pertanyaannya. Apakah sebenarnya maksud dari kalimat menabur di tempat yang tepat? Menabur itu, kita lihat Kisah 9. Nah, ini baru kita perdalam. Bukan salah kalimat itu. Benar, tapi dalam penempatan yang tepat. Kisah 9 ayat yang ke-12. Ananias diperintahkan untuk mengunjungi Saulus yang nanti akan menjadi Paulus. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ananias punya kuasa dan menumpangkan tangan ke Paulus supaya melihat. Paulus mendapat berkat. Jadi Bapak Ibu di sini kita belajar bahwa kalau kita menabur, itu Tuhan yang perintahkan. Bukan karena penilaian kita, bukan karena pengamatan kita Bapak Ibu.
itulah menabur yang tepat. Tuhan yang perintahkan. Nanti kita nggak menyesal Bapak Ibu. Soal nanti dia mau jual, dia mau pecahkan berkat itu, dia mau rusakkan, bukan lagi urusan kita Bapak Ibu. Kita mengikuti perintah Tuhan, menabur. Yang berikutnya, ada kata tempat. Kita lihat kisah 9 tadi, ayat yang ke-11. Firman Tuhan ke Ananias, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Di rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Jadi kalau Tuhan perintahkan, itu Tuhan detailnya berikan. Jadi suatu saat pas malam-malam, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu hari ini ke apartemen ke Cengkareng. Ada seseorang butuh makan, butuh minum, jadi kita buru-buru bawa beras, itu udah jam 8 malam. Kita isiin terigu, kita isiin susu, kita isiin semuanya, kita bawa. Tiba-tiba kita ambil ikan cepet-cepet di kulkas, kita taruh di box, kita langsung bawa ke Tangerang, ke Cengkareng. Kita naik ke lantai 5, kita ketok pintunya. Dan pada saat itu, orang yang di dalam buka. Suami istri, bayi 2. Terus saya ajak makan, dan tiba-tiba dia sambil makan, dia nangis. Tuhan Yesus baik ya Pak. Dia kasih makan anaknya. Dia ngomong lagi ulang, Tuhan Yesus baik ya Pak. Emang kenapa Tuhan Yesus? Tadi kalau Bapak nggak datang, setengah jam yang lalu kami berencana loncat dari lantai 5. Saya, suami, dan kedua anak saya. Nah itu Bapak Ibu. Bukan karena pengamatan saya terus saya bisa tahu, bukan. Karena Tuhan suruh tempat presisinya di mana, itu Tuhan perintahkan, seperti kejadian Ananias ketemu Paulus. Kita tinggal menyediakan hati kita, mau atau tidak. Nah, ini menjadi pelajaran. Jadi kesimpulannya di sini bagi kita semua, bahwa Bapak Ibu, jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Seperti Tuhan tetap menurunkan hujan bagi orang yang jahat maupun yang baik. Selama dia masih hidup, berarti Tuhan sedang memberikan kesempatan. Kita juga Tuhan kasih kesempatan. Dan dia sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Menabur yang kita lakukan adalah menabur karena Tuhan perintahkan. Itulah yang dinamakan menabur di dalam roh. Galatia 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam roh itu Bapak Ibu. Jadi apa kata Roh Kudus? Kita ikut. Kita ikut. Kita berkati. Ikuti saja Bapak Ibu. Ikuti saja. Dan itu akan menjadi kenyataan. Tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Apa yang kita keluarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Bahkan sebelum kita beri ya Bapak Ibu. Kalau orang kerja baru dibayar. Kalau Tuhan Yesus bayar kita, baru kita kerja. Itu kasih. Beda kasih. Beda bos, beda kasih. Beda bos, beda Tuhan. Tuhan itu memberkati waktu awal. Kita nggak ngerjain. Dia ngasih kesempatan. Kalau bos, kita kerja dulu. Baru kita diberkati. Atau tepatnya dikatakan upah. Tempat yang tepat adalah tempat yang Tuhan tentukan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan katakan kepada kita. Baik melalui orang, itu nanti bisa kita rasakan. Kok aku pingin ke sana ya?
Iya, aku juga kemarin merasakan kok, pingin sekali ke sana ya. Nah, ini hal-hal yang terjadi dalam 1 minggu ini. Ada teman kami kena stroke di Thailand. Dan dia pemain musik, dia menolong orang banyak. Orang sudah berbulan-bulan, dia pulih. Tiba-tiba Tuhan perintahkan ke sana. Bapak Ibu, dia menolong banyak orang. Dia main musik, dia koordinir acara. Setelah 3 bulan, kami baru sampai, kami kunjungi ke tempat itu. Seperti Tuhan suruh ke sana. Dan di situ dia menangis. Karena selama 3 bulan balik di Indonesia, seluruh orang-orang yang pernah dibantu, ditolong sama dia, tidak ada satupun yang datang. Tidak ada satupun yang datang. Banyak orang pergi meninggalkan Tuhan. Cuma satu, tidak ada perhatian. Bapak Ibu, makanya bukan Tuhan tidak perintahkan. Pasti Tuhan gerakin. Pergi ke rumah ini, pergi ke rumah itu. Kamu pergi sekarang, kamu turun. Ikuti saja Bapak Ibu. Tuhan Yesus akan memberikan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa akan dikuatkan. Oh, ada anak-anak Tuhan yang datang. Oh, ada anak-anak Tuhan yang dipulihkan. Kita akan nangis sama-sama, kita akan bersyukur. Aduh, puji Tuhan, untung datang. Bagi orang yang dikunjungi, wah Tuhan Yesus baik, berarti ada yang mengasihi kita. Itulah Bapak Ibu, berarti menabur di tempat yang tepat adalah kita diberikan perintah oleh Tuhan kepada siapa dan tempatnya di mana. Tuhan Yesus berkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu hari ini, yang telah menguatkan hati dan pikiran kami, Tuhan, menumbuhkan iman kami, biar kami selalu, Tuhan Yesus, kuat di dalam Engkau, biar kami selalu berharap, Tuhan Yesus, sama Engkau, karena kami percaya pengharapan daripada-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Kau berkati hamba-Mu, berkati Tuhan Yesus pelayanannya, berkati juga keluarganya Tuhan, supaya Kau pakai dia lebih lagi dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko, di setengah keempat wakil gembala sidang. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pewahyuan lebih lagi Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini. Biar mereka Tuhan Yesus boleh memimpin gereja yang besar ini menurut arahan Tuhan sendiri. Tuhan juga kami berdoa untuk gembala kami setempat, Pak Freddy, Tuhan Yesus, Tante Yeni. Tuhan kami berdoa buat gembala kami. Biar Kau sendiri ya Tuhan yang tambahkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Lewat setiap pelayanan beliau Tuhan. Gereja ini bertumbuh Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan Yesus di GB Green Garden boleh bertumbuh imannya kepada Tuhan.
Tuhan juga berkati para jemaat-jemaat yang saat ini mengikuti ibadah. Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka, apapun pergumulan dan masalah mereka, Tuhan Kau yang tahu. Kau turut campur tangan dan Kau yang memberikan Tuhan jalan keluar buat setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Biar mereka Tuhan, jemaat-jemaat kami keluar sebagai jemaat-jemaat yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang bertumbuh iman dan dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya Presiden kami Pak Jokowi. Tuhan berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu Tuhan. Tuhan berikan kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Biar Tuhan lewat kepemimpinan beliau, Tuhan Indonesia boleh keluar dari krisis COVID-19 Tuhan. Kau yang berikan Tuhan Yesus pemulihan secara sosial, ekonomi, maupun budaya Tuhan Yesus. Bahkan pertobatan jiwa beribu-ribu laksa terjadi Tuhan Yesus. Pantekosta yang ketiga terjadi buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita semua angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Terima berkat Tuhan dengan iman. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, dimanapun engkau tempatkan, kepada siapapun engkau berinteraksi, diberkatilah mereka karena engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah sumber berkat, damai sejahtera dan sukacita itu memenuhi hidup kita setiap hari, dan penyertaan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang menyertai dan menuntun kita dan memberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai, ada hidup tinggal bersama-sama kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.